Perkenalkan, nama saya Rindi Astuti, NIM 1910416873, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas bab 2, yaitu yang berjudul Perilaku Individu dan Nilai-nilai. Individu atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Individu adalah subjek dan sekaligus objek dari organisasi. Individu sebagai subjek adalah pelaku, penggerak atau motornya organisasi, dan sebagai objek organisasi berdiri untuk memenuhi sebagian tujuan individu. Individu sebagai subjek organisasi perlu selalu ditingkatkan kualitasnya agar memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Kotze 2006 menyatakan pentingnya mempelajari perilaku karena berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia. Kinerja sumber daya manusia akan dapat meningkat apabila perilakunya sesuai dengan tuntutan pekerja. Kinerja individu yang berkualitas secara langsung akan berdampak pada kinerja organisasi. Selain itu, perilaku individu dalam suatu organisasi haruslah serasi, selaras, seimbang, serta sejalan dengan perilaku organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi, baik organisasi besar atau kecil, swasta maupun pemerintah, wajib memperhatikan perilaku individunya dan menciptakan budaya organisasi yang mendasari perilaku individu dalam organisasi. Selanjutnya, pengertian perilaku. Perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, baik lingkungan keluarga, masyarakat, adat istiadat dan budaya, serta lingkungan di mana individu berada. Oleh karena itu, setiap individu akan sangat berbeda kualitasnya dengan perilakunya. Dalam suatu organisasi tergantung pada kualitas lingkungannya. Semakin baik kualitas lingkungan di mana individu berada, maka akan semakin baik kualitas perilaku individu yang diperankannya dalam organisasi, dan sebaliknya, semakin buruk kualitas individu, maka kecenderungan kualitas individu akan memburuk pula. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama ada Toha 2001, menyatakan perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Yang kedua ada Octaviana 2014, mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang disarankan sampai paling yang tidak disarankan. Jenis perilaku dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, perilaku tertutup, yaitu perilaku tertutup adalah respon yang tidak langsung tampak setelah adanya stimulus. Biasanya terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap seseorang yang menerima stimulus tersebut. Kedua, perilaku terbuka, yaitu perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus yang langsung tampak pada praktek atau tindakannya, sehingga dengan mudah dapat diamati oleh orang lain. Perilaku terbuka biasanya dimulai dari munculnya perilaku tertutup. Hal ini dapat dipahami mengingat biasanya individu selalu bersifat skeptis terhadap sesuatu hal yang baru. Namun dengan ini, terapi dan sosialisasi serta edukasi yang dilakukan secara berkesinambungan, maka perilaku tertutup akan berubah menjadi perilaku terbuka. Selanjutnya, pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Toha 2001 menyatakan perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku individu dapat diamati dari definisi perilaku individu yang diajukan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama ada Robbins 2001 menyatakan bahwa perilaku individu adalah meliputi karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Perilaku individu yang meliputi karakteristik biografis seperti usia, jenis kelamin, status kawin, dan masa kerja. Kemudian kemampuan pembelajaran, kepribadian,
persepsi, dan lain-lain. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap dan tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perankan dalam kehidupannya sehari-hari. Perilaku individu adalah sesuatu yang unik. Hal ini juga dinyatakan oleh Utaminingsih 2014, Badeni 2013, menyatakan kepribadian mengacu pada keunikan yang dimiliki seseorang dalam berbagai aspek, sifat, dan perilaku yang khas yang ditampilkan seseorang ketika menghadapi orang lain, suatu objek atau peristiwa. Selanjutnya, pembentukan perilaku individu. Perilaku individu dapat dibentuk sesuai dengan yang diharapkan ke arah pencapaian tujuan. Menurut Walgito 2004, pembentukan perilaku dapat dibagi dengan 3 cara, yaitu pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan, pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight, dan pembentukan perilaku dengan menggunakan model, contoh, atau teladan. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan biasanya dilakukan dengan membiasakan diri dengan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga semakin lama akan semakin terbentuk perilaku yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight dilakukan dengan cara memberikan pengertian insight tentang perilaku yang diharapkan. Perilaku yang diharapkan dapat dinyatakan dengan menambah pengetahuan dan pemberian pendidikan dan pelatihan tentang perilaku yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model atau contoh dilakukan dengan memberikan contoh perilaku yang baik yang diperankan oleh seorang pemimpin. Dengan demikian, perilaku pemimpin dijadikan model atau contoh perilaku yang baik sehingga dapat ditiru bawahan atau orang lain. Teori ini disebut Bandura dan Walters 1977 dengan teori belajar sosial social learning theory. Selanjutnya, Notoat Modjo 2010 menyatakan ada 2 faktor pembentukan perilaku, yang faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Selanjutnya kita masuk kepada nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Untuk lebih jelasnya dimaksud dengan nilai berdasarkan pendapat ahli diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada Chaiken dan Stenger 1987 mendefinisikan nilai sebagai suatu kepercayaan normatif tentang apa yang disukai dan tidak disukai. Sofyandi dan Garniwa 2007 merumuskan nilai sebagai suatu modis atau cara perilaku atau keadaan akhir dari ekstensi yang khas lebih dapat disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan akhir ekstensi yang berlawanan atau kebalikannya. Selanjutnya, dari pengertian nilai yang diajukan para ahli, maka dapat dinyatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna atau berharga bagi kehidupan manusia atau individu, sehingga dijadikan pedoman dan membentuk perilakunya sehari-hari. Dengan perkataan lain, nilai adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak serta dijadikan patokan perilaku individu. Semakin baik nilai yang dianut individu, maka akan semakin baik perilaku yang diperankan individu. Baiklah, sekian ringkasan dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih.